hati tahu, Malaysia itu jangan dibuat main-main. Malaysia itu jangan dibuat main-main. Jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kembali kita akan mereaksi satu video miliknya abang kita, Bang Win Wan Nur. Ya, di channelnya Kanal Bola Win Wan Nur. Ya, tidak usah berlama-lama guys ya, langsung kita tonton saja videonya abang ini seperti apa ini bahasan abang kita ini ya. Namun sebelum lanjut guys, jangan lupa nanti kunjungi ya channelnya abang kita ini, Kanal Bola Win Wan Nur. Linknya saya taruh di deskripsi dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Terlalu dia apa tuh? Assalamualaikum para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Siang ini belum habis kelucuan yang datang dari tetangga kita tadi pagi. Kali ini kejadian yang lebih lucu terjadi lagi ya. Berat nih guys, berat. Kacamata. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Bila kita nak dapat berita yang baik ni sebagai orang Malaysia, hari-hari berita buruk. Hari tu baru kalah. Lepas tu pemain warisan ni tak dapat join. Lepas ni apa pula? Apa yang terjadi? Beberapa hari belakangan ini pukulan demi pukulan menghantam tetangga kita yang mengidap waham kebesaran, narcissistic personality disorder ini, yang merasa dia itu lebih hebat dari apapun di Indonesia ini. Tetapi realitas terus menampar mereka, berkali-kali menampol mereka kanan kiri gitu. Ya, setelah sebelumnya klaim mereka bahwa mereka itu ber-IQ tinggi, ya, yang selalu mengatakan kita itu ber-IQ 78, terbukti menjadi tertawa dunia karena bahkan untuk memahami statuta FIFA pun mereka nggak mampu. Ternyata mereka nggak cukup cerdas ya. Yang di Indonesia anak-anak SMP aja itu kalau diajarin udah paham lah. Kalau misalnya naturalisasi itu hanya 3 generasi ke atas mereka tahu, itu artinya kakek atau neneknya gitu. Nah, ternyata kecerdasan mereka yang katanya ber-IQ tinggi itu memahami itu pun tidak mampu. Dan kemudian lahir itu di tempat yang sekarang ini, negara yang sekarang ini, itu pun mereka tidak mampu. Orang yang buyutnya lahir di Singapura mau mereka naturalisasi menjadi pemain Malaysia. Minimal 5 Sampai tahun. pemainnya sendiri, Mat Dale-nya sendiri, Mas Dale-nya itu merasa risih gitu dengan sorotan. Jadi tertawa, ikut-ikutan jadi bahan tertawaan dunia mereka. Nah, kali ini yang paling sensitif bagi mereka ya, kebanggaan terbesar mereka ketika mereka berhadapan dengan orang Indonesia. Apa? Mereka itu kaya dan kita itu miskin. Itu yang selalu diulang-ulang. Ringgit power lagi, bibi, bancu semen, itu kaitannya dengan mereka kaya dan kita itu miskin. Beberapa kali saya sudah katakan ya, bahkan dari video saya yang pertama kali dulu viral soal bagaimana kita itu seperti pohon dari biji dan mereka pohon okulasi. Dan saya gambarkan secara rata-rata ya, kita memang di bawah Malaysia secara ekonomi, itu harus kita akui. Kita pun tidak gila untuk mengatakan bahwa kita itu secara penghasilan per kapita itu lebih tinggi daripada Malaysia ya. Tetapi saya menjelaskan di beberapa daerah dibandingkan per daerah dengan Malaysia itu beberapa kita itu lebih makmur daripada mereka per daerah ya. Apalagi kalau kita berbicara akumulasi jelas ya, uang di Indonesia ini jauh lebih banyak daripada di Malaysia, jauh. Karena itulah kita masuk di 20. Artinya kita banyak uang secara akumulasi, meskipun secara rata-rata kita itu di bawah Malaysia. Masih kurang kita ya, penghasilan kita rata-rata. Demikian juga Malaysia itu, mereka itu secara akumulasi lebih besar. Uangnya lebih kaya daripada Singapura. Tapi secara rata-rata mereka lebih rendah dari Singapura. Nah, masalahnya mereka ini, itulah akibat orang yang mengaku-ngaku sendiri ya, mengaku pintar dan menyebut orang lain itu bodoh. Itu seperti Dunning-Kruger effect itu. Dia nggak paham bahwa dia itu sebetulnya sedang meludahi mukanya sendiri gitu, meludahi mukanya sendiri. Nah, mereka itu tetap merasa paling kaya gitu, tetapi realitas yang menunjukkan sebaliknya gitu ya. Sama seperti orang-orang yang kaya di kampung, saya bilang itu
pamer petentengan di depan Prayogo Prangestu, di depan Michael Hartono, Budi Hartono gitu. Itulah yang terjadi dengan Malaysia sekarang. Iya. Ini mereka ngaku kaya, tetapi realitas yang tampak itu nggak seperti itu gitu. Apa yang bisa kita lihat contohnya ya di sepak bola ini. Di saat tim nasional kita seperti ini kita lihat ya, begitu menikmati perjalanan ke Bahrain, kita lihat bagaimana Martin Paz, bagaimana dia menikmati fasilitas penerbangannya itu kelas bisnis, kemudian Eliano dan Miss Hilgers. Nah, sementara itu timnas PBB ini kita lihat timnas PBB ini tim yang seharusnya ya kelasnya itu sudah mewakili planet bumi untuk pertandingan sepak bola antar galaksi yang katanya dari negara kaya, penghasilan per kapitanya tinggi, realitasnya seperti ini. Makanya nggak heran ya, mereka naik kelas ekonomi coba. Lihat wajah-wajahnya dibandingkan yang di bawah ya. Itu wajah-wajah tim nasional dari orang-orang yang mengatakan tim nasional kita ini Hindia Belanda KW2. Atau Belanda KW2 gitu. Nah, seperti ini wajahnya nih. Dan itu naik kelas ekonomi. Ya, bukan berarti kita juga kalau kemana-mana itu terbang naik kelas bisnis ya. Saya pun kalau pakai uang sendiri nggak mungkin saya mau bayar pakai kelas bisnis gitu ya. Kecuali ada yang gitu. Kalau uang sendiri saya cari yang paling murah pasti. Kalau naik pesawat itu ya. Nah, di sini mereka ini masalahnya kan untuk membela negara gitu ya. Nah, itu soal harga diri juga gitu. Bandingkan ini perbedaannya ya, asosiasi tim nasional kita dengan mereka gitu. Dan kita nggak dipakai uang ini loh, nggak pakai dari pemerintah loh. Itu mereka sudah dibantu 52 miliar berangkatnya masih kayak begini di kelas ekonomi. Udah kayak kita aja ya, kayak kita aja pergi kemana-mana orang biasa gitu ya. Nggak ada bedanya. Betul. Nggak ada bedanya dengan pemain sepak bola mereka. Jadi itulah ya Malaysia ini seperti dibahas berkali-kali bahwa itulah tipikal orang dari narcissistic personality disorder ini ya. Realita dengan kenyataan itu nggak connect mereka. Orang pengidap paham kebesarannya seperti itu. Mereka katakan mereka kaya, mereka itu semuanya hanya di dalam hayalan. Iya, secara rata-rata per kapita mereka lebih tinggi gitu. Cuma diakumulasi kan jauh kita lebih besar gitu ya. Peruntukan untuk sepak bola pun pengelolaan kita biarpun nggak sekaya mereka secara umum rata-rata, tetapi kita dengan membeli baju tim nasional gitu ya, kemudian nonton pertandingannya di video gitu ya paling kita bayar itu 35.000 sebulan gitu, tapi akumulasi dari sekian puluh juta rakyat Indonesia itu untuk tim nasional kita kan udah luar biasa. Tim nasional tetap aja segitu orangnya kan, yang bertanding itu tetap aja 11 orang, paling satu tim itu 23 sampai 27 ditambah dengan tim pelatih, dan kemudian semuanya taruhlah 40 orang atau 35-40 orang gitu. Dan itu disupport dari sekian ratus juta rakyat Indonesia ini yang datang ke stadion gitu ya, dan membeli merchandise ya, membeli baju-bajunya gitu. Orang kaya di Indonesia jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang kaya di Malaysia. Makanya ketika baju-baju mahal dari tim nasional itu pun dijual, orang-orang kaya sini mampu beli banyak gitu. Jumlahnya itu banyak. Di Malaysia itu biarpun mereka per kapitanya lebih tinggi dari kita, cuman yang mampu membeli itu sedikit. Makanya realitasnya seperti itu. Mereka itu pikir karena per kapita lebih kaya dari kita, seluruhnya kaya. Lihat tuh tim nasional, nggak ada tanda tanyanya itu tim nasional dari negara yang kaya gitu. Ya. Dan kita lihat tim nasional kita itu setara dengan tim-tim nasional negara lain di Eropa. Orang Arab mengirimkan tim nasional, bahkan Cina kemarin dihukum juga naik tim pesawat kelas ekonomi ke Australia. Tapi itu bukan karena nggak mampu ya, beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu jelas karena mereka nggak mampu membiayai tiket pesawat kelas bisnis untuk para pemainnya. Karena mereka ya gayalah seperti pangeran mahkotanya, pangeran mahkota, putra mahkota termiskin di Asia Tenggara aja gayanya meremehkan Bali gitu.
nasionalnya juga kayak begitu. Tim nasional dari tim yang ngaku-ngaku kaya. Masalahnya tim negara lain juga kaya sih ya, Singapura gitu, Brunei kaya. Tapi mereka nggak gembar-gembor. Yang gembar-gembor sok kaya ini cuma Malaysia. Makanya jadi lucu ketika kejadian kayak begini, membuat kita ketawa. Dan akhirnya begitu disandingkan kayak begini nih, ternyata kelihatan ya yang ekonomi lemah itu mereka gitu, bukan tim nasional kita gitu. Makanya berkali-kali saya bilang tipikal orang Malaysia ini seperti ular cari pukul gitu ya. Kita lagi diam-diam, kita anteng-anteng, dia kasih kepala, ya udah nggak bersyukur kita kan, bukan kita tampol-tampolin kayak begini. Jadi demikianlah, seperti saya katakan di video sebelumnya, ke depan ini pasti banyak sekali kelucuan-kelucuan yang datang dari Malaysia ini yang terus mensuplai kita dengan komedi tingkat tinggi seperti ini ya. Dan ya begitu, betul-betul anugerah kita punya tetangga kayak mereka ini. Kita lagi stres, kita lagi hiburan ya, banyak pikiran gitu, tiba-tiba mereka datang memberikan hiburan ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Iya betul itu kan, selama ini kan mereka kan selalu gembar-gembor mereka ini negara kaya ya kan, masing-masing mereka pun semuanya kaya raya ya kan. Indonesia ini tidak ada apa-apanya, Indonesia ini negara kuli lah, negara bibi lah, IQ rendah lah ya kan, macam-macam yang dibilang oleh mereka ini ya kan. Tetapi faktanya sama-sama kita lihat sendiri, masa pemain timnas yang membawa nama negara ya saat terbang menaik pesawat harus kelas ekonomi, ini kan ya nggak masuk akal ya kan. Kecuali kalau negara itu negara miskin ya nggak masalah ya kan. Kalau ini kan negara kaya, masa sih harus pemainnya dinaikkan pesawat yang kelas ekonomi? Kan kasihan juga sebenarnya. Mereka itu kan ibaratnya pahlawan ya kan, berjuang membela nama negara, tapi kok naik pesawat yang kelas ekonomi. Makanya kan selama ini kalau mereka ini berbicara, sebenarnya kita anggap aja itu tong kosong bunyi nyaring ya guys ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anggap saja itu semua sebagai hiburan buat kita, sebagai lelucon ya, candaan yang bisa membuat kita awet muda ya kan. Ketawai aja. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.